menjelaskan satu persatu, akan berusaha untuk menjelaskan satu persatu apa itu teori ontologi, teori epistemologi, dan teori aksiologi. Nah, teori ontologi itu adalah teori yang membahas apa yang menjadi eksistensi atau substansi inti dari manajemen pendidikan Islam. Nah, kemudian yang kedua, epistemologi dalam konteks manajemen pendidikan Islam membahas tentang hakikat dari suatu objek, khususnya substansi dari manajemen pendidikan Islam. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip aksiologi seperti kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke elemen utama dalam teori manajemen pendidikan. Itu kita simpulkan ada empat, Bapak, yang seperti yang Pak Dokter pernah sampaikan, itu ada POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, kami akan coba menjelaskan satu persatu apa itu planning, apa itu organizing, apa itu actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Planning atau perencanaan adalah tahap awal dalam menjalankan suatu proyek, baik itu konsep ide atau skema, atau rangkaian tugas sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai. Kemudian yang kedua, yaitu organizing. Organizing artinya adalah menyusun struktur kelembagaan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Actuating di sini dimaksudkan adalah merupakan tahap dalam proses manajemen yang berperan penting dalam menggerakkan sumber daya yang ada dalam organisasi. Nah, yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling ini sangat penting karena apa? Karena setelah dilaksanakan yang namanya planning, kemudian organizing, actuating, maka perlu yang namanya controlling atau evaluasi. Evaluasi dan pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan Islami untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Nah, maka empat elemen ini sangat terkait satu sama lain. Nah, ketika kita ingin menerapkan dalam studi manajemen pendidikan, maka keempat hal ini harus saling bersinergi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang peran nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini kita simpulkan ada empat, Bapak. Yang pertama adalah keadilan, ya. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah ihsan. Dan yang keempat, maaf, eh, nanti ada lanjutannya, ada tujuh, sorry. Yang pertama itu adalah keadilan, ya. Jadi keadilan di sini dimaksudkan apa? Prinsip keadilan menuntut bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil di institusi pendidikan dilakukan secara adil dan tidak memihak. Ini termasuk menilai kinerja siswa, pembagian tugas, dan perlakuan terhadap siswa dan karyawan. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah atau kita sebut dengan istilah lainnya adalah kepercayaan. Dalam pendidikan Islam, pemimpin harus amanah, yang berarti mereka harus menjalankan tugas mereka dengan jujur dan integritas. Nah, yang keempat adalah ihsan. Ihsan ini bisa diartikan juga dengan keunggulan dan kesempurnaan. Nilai ihsan mendorong semua anggota lembaga pendidikan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, mencapai keunggulan dalam segala aspek, baik akademis maupun non-akademis. Ya, jadi yang keempat baru masuk ke musyawarah atau konsultasi. Di sini dimaksudkan musyawarah, prinsip musyawarah menekankan betapa pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif, di mana semua pihak yang terlibat diajak berbicara dan memberikan umpan balik sebelum keputusan itu dibuat. Nah, yang keenam itu tawazun atau yang kita sebut dengan istilah keseimbangan. Pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Manajemen sekolah harus memastikan bahwa kurikulum dan aktivitasnya mencerminkan keseimbangan antara beberapa unsur ini. Nah, yang ketujuh, itu ada keberlanjutan atau yang kita sebut dengan istilah bahasa Arabnya adalah istiqomah. Nah, nilai istiqomah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa konsistensi dan ketekunan sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam proses belajar mengajar dan manajemen lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah kepedulian sosial atau kafaah. Kafaah dimaksudkan di sini
Nilai ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pendidikan. Nah, setelah kita menerapkan elemen-elemen utama tadi, maka kita perlu mengimplementasikan atau menerapkan teori manajemen pendidikan Islam ini dalam dua tahap. Yang pertama adalah penerapan dalam lembaga pendidikan. Nah, di sini dimaksudkan penerapan dalam lembaga pendidikan yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan teori manajemen pendidikan Islam, maka pertama bisa membantu penguatan karakter dan moralitas. Nah, yang kedua adalah peningkatan keterampilan dan akademis. Nah, ini tidak kami jelaskan kenapa, karena kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah paham apa itu eh, karakter dan moralitas. Kemudian keterampilan, kalau keterampilan mungkin bisa kami jelaskan sedikit bahwa dengan menerapkan teori manajemen ini, siswa itu bisa lebih terampil dalam membaca, kemudian mudah memahami dan lain-lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah penerapan dalam konteks pendidikan kontemporer. Nah, ini ada beberapa tahap yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mengintegrasikan teknologi. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Yang keempat, melakukan inovasi dalam metode pembelajaran. Kemudian yang kelima, menerapkan kepemimpinan yang adaptif. Yang keenam, mengaplikasikan pendidikan karakter. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi global. Nah, kemudian ada satu eh, kalimat inspiratif yang akan kami bagikan di sini adalah manusia adalah makhluk yang bertanya. Hanya dengan mempertanyakan, kita menemukan makna dari eksistensi kita di dunia ini. Kami rasa cukup penyampaian kami tentang materi kami hari ini, Bapak, dengan tema membangun teori manajemen pendidikan Islam melalui kajian filsafat ilmu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau mungkin ingin berdiskusi atau mungkin ingin memberikan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, di sini saya lihat ada beberapa orang. Yang pertama, siapa dulu nih Pak? Pak Hendi ya? Pak Hendi Rijalul Fikri. Silakan Pak. Boleh Pak, terima kasih waktunya. Eh, Pertama-tama yang kami hormati, suara saya bisa didengar Pak? Bisa Pak. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu Pak Dr. Imam Subekti, yang kedua pemateri Bapak Sukandar dan Bapak M. Sarif yang alhamdulillah dari penjelasan yang menurut saya cukup singkat dan saya semakin menemukan titik terang tentang materi filsafat dan manajemen pendidikan ini, Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan atau saya tak tahu ini bentuk pertanyaan atau sharing diskusi, akan tetapi saya ingin bertanya gini, Pak. Dari pemaparan-pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, tentang metode sebuah manajemen atau strategi, itu kan tentu tidak ada yang baku, gitu. Tetapi dari hal-hal yang sudah kami dapatkan dari teman-teman menjelaskan, dari para dosen menjelaskan, gitu termasuk ke depan, insya Allah materinya kami tentang aksiologi, ontologi, epistemologi itu, saya ingin menanyakan gini Pak, eh, apakah ada prinsip-prinsip universal, kalau nggak boleh dibilang abadi atau baku di dalam manajemen ini gitu? Karena saya semakin jelas dan menemukan benang merah, meskipun metode itu bisa berubah-ubah, ternyata ini yang saya tangkap sejauh ini ternyata ada hal-hal yang itu universal yang digunakan di dalam manajemen strategi. Seperti yang Bapak bilang itu namanya, kalau dalam prinsip Islam itu ada yang namanya
adil, amanah, musyawarah, seperti itu. Terus kalau di dalam yang umum itu ada yang PWATS tadi, planning, organizing, terus apa tadi? Planning, organizing, activating, and controlling, Pak. Organizing, actuating, controlling gitu. Terus ada juga yang sering saya sebut yang namanya SWOT gitu. Terus jadi itu apakah yang saya rasa sebenarnya itu adalah insting naluriah yang sebelum ada istilah-istilah seperti itu, sebenarnya naluri dasar manusia untuk meremuskan, untuk memanage itu udah ada gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah memang dalam manajemen itu memang metode itu berubah-ubah, tidak ada yang abadi, tetapi apakah memang ada sebenarnya itu prinsip-prinsip universal yang sampai kapanpun itu ya lebih kurang seperti itu, gitu Pak. Itu aja Pak. Baik. Boleh saya pastikan dulu, Pak, pertanyaannya? Iya Pak. Oke. Yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Hendi itu adalah apakah ada prinsip-prinsip universal yang baku, seperti itu ya? Ya, heeh. Oke, Dalam baik. manajemen itu. Baik. Kami tampung dulu, Pak ya. Ya Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Dendang Karnila mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pemangku mata kuliah ini, Bapak Dr. Imam Subakti, dan yang kami hormati pemakalah yang sudah presentasi pada hari ini dan seluruh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ucapkan pula terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, mungkin pemakalah bisa menjelaskan lebih rinci lagi terkait tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang membangun teori. Bagaimana proses membangun teori itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi, dan untuk selanjutnya indikator pengujian teori itu sebelum teori itu dikatakan sah boleh diberlakukan begitu, bagaimana siapa yang melakukan pengujian tersebut. Saja dua pertanyaan saya. Jelas ya Pak Sukandar, izin bertanya. Sebentar, Bu. Baik, Eh, yang pertama, bagaimana proses membangun teori ya betul. dengan Dan yang kedua itu indikator untuk pengujian teori itu. Sebelum teori itu memang dikatakan sebuah teori yang baku dan bisa digunakan atau mungkin menggantikan teori sebelumnya dan sebagainya. dan indikator pengujian teori ya. Ya, betul. Baik, Setelah Bu. teori itu dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang ketiga, Ibu Kimiati Saada. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, Bapak dosen mata kuliah kita, Bapak Dr. Imam Subekti, kemudian pemakalah yang kami hormati, juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya pemakalah atas pencerahan yang diberikan kepada kami dari presentasi yang sudah diberikan tadi. Pertanyaan saya yang pertama, sedikit ada kemiripan dengan pertanyaan sebelumnya dari Bu Dendang, yaitu ingin dijelaskan lebih rinci makna atau bentuk praktiknya begitu, tentang apa sih yang dimaksud dengan membangun teori manajemen pendidikan Islam melalui kajian filsafat ilmu. Lalu sejauh mana gitu kajian filsafat ilmu ini sudah membangun teori dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian berikutnya, eh, bagaimana filsafat ilmu itu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori manajemen pendidikan Islam yang relevan dan kekinian, gitu. Serta landasan utamanya dalam membangun teori manajemen pendidikan Islam. Itu aja Pak yang masih mengganjal di saya Pak. Mohon pencerahannya. Boleh diulangin yang pertama apa, Bu? Apa bentuk praktik Yang dalam membangun filsafat ilmu iya, dan maksudnya iya contoh realnya, bentuk realnya itu seperti apa yang Oke. dikatakan dengan eh, membangun teori manajemen pendidikan Islam melalui kajian filsafat ilmu itu.
Lalu Oke. yang kedua ya sejauh mana gitu kajian filsafat ilmu itu membangun teori dalam manajemen pendidikan Islam. Lalu berikutnya, bagaimana filsafat ilmu itu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori manajemen pendidikan Islam yang relevan dan kekinian, kontemporer, dan apa yang menjadi landasan-landasan filosofis utamanya gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang saya simpulkan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya simpulkan dari Bu Kimi ini ada kurang lebih 3 pertanyaan, Bu ya. Iya, karena yang pertama ada kemiripan ya. Gitu. Oke. Berarti saya akan coba jelaskan satu-satu, Bu ya. Jadi nanti kalau ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sarip. Ya, Pak Sarip ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Hendy Rijalul Fikri terkait tentang pertanyaan apakah ada prinsip-prinsip universal yang baku. Yang kami pahami bahwa dalam filsafat dan etika itu prinsip-prinsip universal itu merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap berlaku secara umum, Pak. Terlepas dari budaya, tempat atau waktu. Nah, mungkin di sini kami bisa berikan beberapa elemen atau komponen yang terkait dengan nilai-nilai tadi. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Nah, di sini dimaksudkan apa? Semua individu memiliki hak yang melekat, seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Nah, keadilan di sini dimaksudkan prinsip keadilan itu biasanya dipandang sebagai keharusan memperlakukan orang lain dengan adil dan setara. Nah, yang ketiga, kebenaran, Pak. Nah, banyak filsuf berpendapat bahwa mengejar kebenaran itu adalah nilai universal dalam interaksi manusia. Yang keempat, kebaikan. Nah, prinsip ini menggarisbawahi bahwa tindakan manusia harus bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan kebaikan. Nah, yang kelima adalah kebebasan. Ya, setiap orang berhak untuk berpendapat, bertindak, dan menentukan nasibnya. Nah, yang kelima adalah dituntut untuk melakukan yang namanya empati dan hormat. Artinya apa? Kita memahami dan menghormati perasaan, kebutuhan, dan hak orang lain yang dianggap penting dalam berbagai budaya. Nah, cuman dari 6 komponen yang kami sebutkan itu kan ada beberapa mungkin yang menjadi pertentangan. Nah, seperti itu, Pak, yang kami pahami prinsip-prinsip universal yang baku. Mungkin Pak Sarip bisa bantu nambahkan? Ya, Bismillah. Sebelumnya mohon maaf nih. Eh, dari pertanyaannya tadi kan, apakah ada prinsip-prinsip universal yang baku? Kalau kita melihat ya, pada akhirnya kan hukum atau prinsip itu paling tidak kita bagi dua ya. Ada yang misalnya yang bersifat langit ya dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, atau yang bersumber dari atau qatul basyari yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kalau kita lihat eh, dari sumbernya di Allah Subhanahu wa taala, kita sudah gak ada perdebatan di situ ya. Terlepas itu apakah itu pro dan kontra dari manusia itu sendiri. Tapi kalau seandainya itu bersumber dari manusia, ya manusia yang membuat prinsip itu seperti apa, artinya kan olah pikir manusia di situ, tentu mereka itu saling melengkapi. Prinsip itu atau teori itu saling melengkapi. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Mister tadi, ya kan, ada beberapa prinsip-prinsip, tapi pada akhirnya ketika kita balik ke dalam diri manusia itu sendiri, maka prinsip itu saling melengkapi dan saling menutupi, dan pasti ada beberapa catatan dari prinsip yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Silakan, Mister. Pak Hendy, sudah terjawab Oke, pertanyaannya? baik. Terima kasih Pak. Saya sudah mendapatkan gambaran besarnya dan sedikit sedikit apa ya, ya intinya banyak tercerahkan gitu. Jadi pada dasarnya sebuah
prinsip itu ketika Pak Sarip tadi intinya ketika itu prinsip yang dibuat oleh manusia itu pasti saling melengkapi. Nah, jadi pada poinnya prinsip-prinsip apapun itu bisa diterapkan ketika memenuhi 6 standar yang seperti Pak Sukandar sampaikan tadi, yaitu harus memenuhi hak Anak asasi, nggak mau dia, Bu. kebenaran, kebaikan, kebenaran, empati, dan saling menghormati. Begitu Pak ya. Dia suaranya nggak tahu nih, Bu, Iya, kenapa. Tadi belum mana join suara, tak? ya, Ustaz. Speaker yang Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan Udah join ekspektasinya kan Pak Hendy suaranya gitu, tadi? Oh, jawabannya. itu diklik lagi tuh. Oke. Iya. Kemudian kami akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Dendang Karnila ya tentang bagaimana sih proses membangun teori dan indikator pengujian teorinya. Seperti itu ya Bu ya. Benar Bu, pertanyaan seperti itu? Betul, sama dengan Bu Ria itu Pak. terjadi juga. Nah, kami coba Zaman air itu bisa. kami akan coba Benar tidak, Pak? Kita menjawab keluar pertanyaan dulu. ini. Keluar dulu. Oke. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa membangun teori itu kan adalah merupakan proses sistematis ya Bu. Proses sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau pastinya serangkaian peristiwa dengan merumuskan apa? Konsep, hubungan, dan prediksi. Ya, prediksi yang pastinya dapat diuji lah gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merumuskan beberapa komponen dalam membangun teori ini. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau masalah yang terjadi. Nah, di sini dimaksudkan apa? Eh, Proses membangun teori itu pastinya dimulai dengan mengamati fenomena atau masalah yang belum sepenuhnya kita pahami. Misalnya peristiwa apa, kemudian tren-tren apa yang sekarang lagi digandrungi gitu kan. Terus pola yang mana yang memerlukan penjelasan ilmiah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi yang bisa kita lakukan adalah dengan apa? Dengan mengajukan pertanyaan penting terkait fenomena tersebut. Ya, pada diri kita sendiri, misalnya, mengapa ini terjadi? Terus, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini? Nah, mungkin dengan mengidentifikasi hal-hal tersebut, fenomena atau masalah tersebut kan, kita akan mendapat sedikit gambaran atau framework apa sih yang harus kita selesaikan gitu. Atau problem solvernya apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang bisa kita lakukan terkait membangun teori ini adalah pengumpulan data dan literatur yang terkait. Nah, di sini kan jelas pengumpulan data itu kan bisa melihat nanti dari tinjauan pustakanya sejauh mana sih fenomena tersebut telah diteliti. Jadi dengan data-data yang ada itu akan sangat membantu kita dalam menerapkan atau membangun teori-teori ke depan. Kemudian setelah kita mengumpulkan data, memahami sejauh mana fenomena tersebut terjadi, kemudian kan kita bisa memahami teori-teori atau konsep-konsep yang ada yang pastinya nanti bisa membantu kita dalam menentukan celah atau area yang mana yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah membangun apa? Pengembangan hipotesis. Nah, berdasarkan observasi dan data yang ada, penelitian penelitian hipotesis ini kan penting. Eh, Hipotesis maksudnya apa? Pernyataan prediktif yang bisa diuji. Jadi kita mungkin bisa ngambil datanya, kemudian kita uji, oh ini bisa kira-kira bisa digunakan atau tidak, gitu. Terus hipotesis apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, hubungan antara hubungan antara masalah dengan masalah atau elemen dengan elemen yang lain gitu. Nah, itu saling terkait atau tidak seperti itu. Nah, kemudian yang keempat mungkin bisa dengan konseptualisasi. Nah, konseptualisasi di sini dimaksudkan apa? Eh, kita bisa melibatkan definisi tentang fenomena-fenomena yang sedang kita eh, teliti tadi kan. Nah, kemudian setelah definisi itu kita dapatkan, kemudian kita bisa menerapkan konsep-konsep inti yang akan dijadikan dasar teori kita. Nah, misalnya
apa sih motivasinya, apa sih motivasi dari kepemimpinan, kemudian apa sih pengaruh sosialnya terhadap eh, lembaga pendidikan dan lain-lain. Nah, yang kelima yang saya dapat simpulkan adalah mungkin kita bisa melakukan yang namanya formulasi teori. Nah, maksudnya formulasi teori ini dari teori-teori yang kita kumpulkan tadi, dari data-data yang kita kumpulkan tadi, maka kita bentuklah teori individu atau teori independen. Nah, kira-kira teori ini kalau kita laksanakan itu relevan atau tidak? Bisa menyelesaikan masalah yang terjadi atau tidak? Nah, eh, kalau menurut saya, kelima teori ini sangat penting untuk apa? Untuk membangun proses membangun teori dan indikator pengujian teorinya. Nah, jadi dengan kelima teori yang saya sebutkan tadi, lima langkah yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi landasan teori dan indikator apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin Ustaz Sari bisa nambahkan? Bismillah, mungkin saya menambahkan sedikit eh, seperti yang disampaikan oleh Mr. Sukandar tadi, bahwa ada beberapa teori ya, ada beberapa teori, kemudian juga bakal ada di setiap teori yang dibangun itu pasti dia punya indikator bahwa apa bukti teori itu relevan untuk diterapkan di lingkungan kita. Pasti ada indikatornya. Eh, tapi yang dari sekian banyak yang disampaikan oleh Mr. Han itu adalah eh, dua hal yang ingin menjadi titik fokus kita yang untuk menjawab yang disampaikan yang ditanyakan oleh Ibu Dendang tadi. Yang pertama itu tentang membangun teori, yang kedua itu adalah indikator ya. Sehingga eh, konsep tentang teori dan indikator itu kesimpulannya apakah teori itu bisa menjawab eh, hal yang sedang dirasakan oleh lingkungan kita. Ya, lebih ke situ. Kalau seandainya teori itu dibangun justru eh, berseberangan ya, justru eh, teori itu tidak relevan dengan realita kehidupan, itu biasanya itu runtuh dengan sendirinya. Akhirnya indikator yang dibuat seolah-olah ilmiah itu bakalan runtuh dengan sendirinya. Ya, eh, lebih kepada teori yang dibangun itu bisa tidak menjawab tantangan yang kita rasakan di dunia kehidupan, di dunia nyata itu tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Gimana, Bu Dendang? Terjawab pertanyaannya atau masih belum terjawab? Baik, terima kasih Pak. Berarti dari yang dapat saya simpulkan adalah ketika teori itu sudah dibangun melalui beberapa proses tadi, maka untuk pengujiannya kita langsung. Kita terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah Bu Kimiati Saadah. Dengan penjelasan teori yang kami sampaikan tadi, kira-kira sudah terjawab prakteknya, Bu? Atau mungkin perlu penambahan? Perlu saya klarifikasi dulu. Dilanjut Pak yang pertama Pak. Jadi sudah terjawab, Bu ya? Iya, Sudah terjawab ya. Berarti masih ada dua pertanyaan nih, Pak ya. Mungkin Pak Sarip ada nyatet tadi dua pertanyaan yang lain apa? Saya agak miss sedikit tadi, karena anak-anak ramai. iya sejauh mana tadi Pak kajian filsafat ilmu itu dapat membangun teori manajemen pendidikan Islam. Lalu berikutnya itu apa kontribusinya itu Pak Bu, Tarikannya. Bu, boleh pelan-pelan, Bu. Sejauh mana kajian filsafat ilmu itu dapat? Sejauh mana kajian filsafat ilmu itu dapat membangun teori manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, lalu yang ketiga itu bagaimana filsafat ilmu itu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori manajemen pendidikan Islam yang relevan dan kontemporer serta hal-hal yang menjadi landasan filosofis utamanya. Kedua, Bu, udah diulangi, Bu, bagaimana? Yang terakhir ya Pak ya.
Ya Bu, benar. Yang terakhir Ya, yang kedua. ya. Bagaimana filsafat ilmu itu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori manajemen pendidikan Islam yang relevan dan kontemporer, serta hal-hal yang menjadi dasar atau landasan filosofisnya. Saya ulangi Bu ya. Bagaimana filsafat ilmu itu memberikan kontribusi. Seperti itulah kurang lebih Bu ya. Iya, Pak, itu yang terakhir. Oke, itu yang terakhir ya. Oke, Iya, kontribusi dalam pengembangan. baik. Mungkin Pak Sarip bisa bantu menjawab dulu. Eh, sedikit saya ingin memberikan gambaran ya. Paling tidak ada dua pertanyaan yang menjadi titik fokus. Yang pertama itu sejauh mana filsafat ilmu dapat memberikan teori eh, pendidikan Islam. Eh, pada awalnya Bapak Ibu, kalau kita melihat filsafat ini kan tentang bagaimana cara kita berpikir ya, pola pikir kita dalam kita menyusun sesuatu, gitu kan. Kalau di dalam eh, ilmu apa ya, ilmu mantik, contohnya dalam ilmu keislaman itu yang terkenal adalah ilmu mantik ya. Di dalam ilmu mantik itu kan ada istilahnya apa, tasalsul dan seterusnya lah, istilah-istilah ilmu mantik ya. Yang kalau ketika kita ingin mempelajari ilmu mantik atau ketika kita ingin mempelajari ilmu filsafat, yang titik titik awalnya adalah tentang bagaimana cara kita berpikir, kan? Sebelum kita membuat satu konsep, sebelum kita merancang apapun itu namanya, pada awalnya kita belajar tentang cara berpikir itu dulu, ya kan? Cara berpikir. Kemudian ketika kita sudah belajar tentang cara berpikir yang benar, barulah nanti kita coba mengembangkan bagaimana cara berpikir kita yang runut, ya kan, atau yang ideal itu bisa menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan Islam. Ya, itu tujuannya, tujuan di situ. Setelah dua hal tadi digabungin, eh, yang pertama itu adalah cara kita berpikir, yang kedua itu adalah bagaimana konsep cara berpikir kita itu bisa kita kembangkan untuk menjawab eh, dan membangun teori dalam pendidikan Islam. Itu yang pertama yang ingin saya kasih gambaran. Pertanyaan pertama ya. Kemudian baru kita jawab pertanyaan ini, sejauh mana kajian filsafat ilmu dapat membangun teori pendidikan Islam. Sangat sangat apa, memberikan efek yang sangat luar biasa. Eh, Contohnya adalah bagaimana ketika kita ingin menyelesaikan misalnya pendidikan anak ya, dalam misalnya ketika anak usia SD, kemudian dibandingkan dengan eh, mahasiswa yang belajar S1, tentu polanya itu berbeda ya. Ada misalnya cara pedagogik atau eh, cara yang lain misalnya kan, lawan dari pedagogik itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan contoh pedagogik atau yang lawan dari pedagogik itu sendiri itu adalah eh, perkembangannya diambil dari filsafat ilmu. Kalau misalnya kita lihat kan meneliti manusia gitu kan. Kalau kita melihat anak SD kemudian kita sampaikan layaknya diskusi yang sekarang ini, itu tidak relevan. Terus bagaimana konsep itu? Ya kita kan pada akhirnya kan melihat objeknya. Objeknya relevannya itu kita pakai ya gayanya gaya anak-anak sambil bermain dan seterusnya. Dan konsep itu dari mana kita muncul? Salah satunya adalah dengan kita melihat apakah eh, ilmu yang kita pikirkan tadi itu relevan atau tidak, dan balik lagi kepada kita bermain memfilsafatkan bagaimana cara menyampaikan ilmu kepada anak itu tadi. Lebih kepada teori atau indikatornya. Sebenarnya lebih eh, apa ya, bahasa yang sederhananya itu tentang pola pikir sih sebenarnya, ya. Tentang pola pikir. Hal-hal yang menurut kita itu ribet, bagaimana kita menyederhanakan, dan cara menyederhanakan itu adalah dengan cara salah satunya kita ambil dari
filsafat itu sendiri. Lebih kepada situ Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mister Khan dulu dari pertanyaan yang pertama. Silakan Mister. Masih seputaran tentang sejauh mana kajian filsafat itu dapat membangun teori manajemen ya, Pak? Ini masih pertanyaan yang pertama. Nanti baru. Mas, oke, berarti ini masih lanjut dari yang tadi ya. Nah, kalau saya pahami dari pertanyaan Bu Kimi ini kan bertanya tentang sejauh mana sih kajian filsafat ilmu itu dapat membangun teori manajemen. Sebenarnya ada beberapa komponen yang mungkin kita bisa masukkan dalam penerapannya, ya. Yang pertama itu kita bisa menerapkan memberikan dasar ontologis. Nah, di sini kan jelas, Bu, ya kan? Ontologis ini maksudnya apa? Ontologis ini adalah filsafat ilmu yang membantu menjelaskan apa yang sedang dikelola dalam teori manajemen kita. Itu jadi seperti misalnya bagaimana sih cara kita memahami entitas atau realitas yang menjadi fokus manajemen seperti individu, organisasi, sumber daya atau mungkin sistemnya. Nah, kemudian kajian ontologinya itu juga bisa membantu menjawab pertanyaan, kan gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang contoh ya, itu dalam manajemen pendidikan, itu pertanyaan ontologis kan bisa misalnya apa sih peran guru dalam sistem pendidikan itu? Nah, kemudian bagaimana sih siswa dilihat sebagai subjek dalam proses pembelajaran? Nah, itu kan ontologis tuh, Bu. Nah, jadi kita bisa memberikan dasar ontologis itu dalam eh, sejauh mana sih kajian filsafat ilmu itu dapat membangun teori manajemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya itu kita bisa melakukan penetapan dasar epistemologis. Nah, di sini artinya apa? Di sini kan epistemologis ini maksudnya membahas bagaimana sih kita mengetahui dan memahami fenomena manajerial. Jadi kepemimpinannya itu kayak mana gitu. Apakah eh, manajerialnya ini kepemimpinannya ini udah cocok apa belum gitu, ya kan? Kemudian mungkin bisa dilakukan pendekatan-pendekatan epistemologi, seperti misalnya dari segi konstruktivismenya, kemudian pragmatismenya, kemudian positivismenya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan prinsip-prinsip etis dalam manajemen. Nah, kajian filsafat ilmu yang Tes 1, 2, 3. manajemen yang berbasis filsafat etis itu akan membantu mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Nah, jadi kan setelah kita terapkan yang tiga tadi, nah kemudian kan kita bisa melakukan evaluasi seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat apa sih yang bisa kita lakukan dengan teori dengan membangun teori-teori tadi, ya salah satu contohnya adalah kepemimpinan yang transformasional. Nah, seperti itu, Bu. Berarti sejauh mana ia membangun itu ya sesuai dengan landasan-landasan tadi ya Pak ya. Misalnya yang kayak ontologi tadi kan ya dia membantu membahas tentang hakikat keberadaan, misal kayak gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, itu yang pertama ya Pak. Ya oke Pak, terima kasih Pak. Berarti ini yang terakhir, Bu ya, untuk jawaban yang terakhir ya. Yang kontribusi Pak, saya minta pencerahannya. Oke, kontribusi. Mungkin Pak Sarip bisa bantu menjelaskan tentang kontribusinya? Bismillah. Yang kedua, bagaimana filsafat ilmu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam. Eh, Kalau kita ini ya melihat bahwa eh, salah satu di dalam eh, ilmu pengembangan, ya pengembangan itu salah satunya adalah di filsafat ilmu. Ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, kemudian kita uji kembali apakah sesuatu itu sudah relevan atau tidak. Salah satu, kalau bahasa kitanya apa ya? Salah satu pondasi ya, salah satu pondasi. Kalau kalau misalnya di dalam eh, ilmu keislaman kita kan ada 4 hal yang menjadi pondasi kita: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, gitu kan.
Kemudian setelah itu kalau kita perhatikan kan ternyata bukan hanya empat itu saja dalam menentukan hukum Islam. Ada beberapa hal yang lain, termasuk salah satunya adalah tentang kaidah-kaidah dalam istilah usul fikih itu sendiri. Nah, dalam pendidikan Islam, kalau kita perhatikan eh, dalam berfilsafat itu sendiri, kalau kita lihat itu justru lebih banyak mengambil kaidah-kaidah dalam usul fikih. Dan ternyata di dalam usul fikih itu sendiri itu banyak eh, filsafat ilmu yang diterapkan oleh para ulama kita. Ya. Eh, Misalnya kan sering diambil dalam kaidah fikih itu kemarin apa ya? Misalnya kalau bahasa sederhananya gini, mengambil sesuatu hal yang meneruskan sesuatu hal yang sudah lama, ya kan? Diteruskan, kemudian mengambil sesuatu hal yang baru, ada hal yang baru kita ambil, kemudian kita lanjutkan. Itu kan ada dalam istilah-istilah usul fikih atau ada banyak sekali kaidah-kaidah dalam usul fikih. Dan saya yakin kalau seandainya kita mengembangkan atau mempelajari tentang kaidah usul fikih, banyak eh, di antara pengembang-pengembang ilmu pengetahuan itu, khususnya di dalam pengembangan pendidikan Islam itu banyak mengambil istilah dalam usul fikih. Kalau Bapak Ibu, salah satu contohnya ya, yang kaidah yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu ada melihat eh, sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketika beliau itu ada menyampaikan satu kaidah usul fikih dalam dalam pidato beliau, sambutan beliau selaku menteri yang dipilih oleh presiden kita. Nah, dan kaidah itu kalau kita lihat adalah ada kaitannya tentang filsafat ilmu dengan pengembangan pendidikan Islam. Lebih kepada ke situ Bapak Ibu. Jadi apakah kontribusinya itu besar atau kontribusinya itu sangat banyak? Oh, sangat banyak sekali karena kalau kita lihat kaidah dalam tanda kutip itu adalah usul fikih, eh, notabene adalah tentang ada filsafat ilmu juga di situ, walaupun nanti banyak perbedaan apakah di situ ada filsafat atau tidak ya. Itu banyak fungsi dalam pengembangan pendidikan itu sendiri. Bisa disampaikan oleh Bapak mau nanya arah Oh, Bambang, Bambang, Bambang. Oh, Bang, mana tadi, Bang? Lagi yang karena ini, itu dia di pelabuhan. Gimana Mas Arif? Bisa dilanjutkan? saya lagi mencari sesuatu, nanti saya tambahkan. Oke, boleh. Menambahkan sesuatu. Oke, mungkin kita bisa lihat dari studi kasus saja lah Bu ya untuk masalah kontribusi ini. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Apa sih yang eh, filsafat ilmu ini bisa memberikan kontribusi apa? Kurang lebih seperti itulah pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan dua kesimpulan di sini. Yang pertama, filsafat ilmu itu bisa membantu memfasilitasi adaptasi teori ke konteks lokal. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya filsafat ilmu itu kan bisa mendorong refleksi tentang konteks sosial, budaya, dan sejarah. Jadi dalam manajemen ini kan berarti bahwa teori yang dikembangkan dari satu negara atau industri mungkin perlu diadaptasi agar relevan di konteks yang berbeda. Nah, filsafat ilmu ini kan pasti membantu membangun kerangka untuk menyesuaikan teori agar dapat diterapkan secara lebih fleksibel. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu pengembangan teori yang fleksibel dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya ilmu filsafat ini kan bisa membantu pengembangan teori yang fleksibel dan berkelanjutan. Jadi artinya apa? Bisa berubah-ubah gitu. Jadi nggak real harus seperti itu aja gitu nggak. Ya, jadi uh, dengan landasan ilmu filsafat tadi kita bisa mengembangkan teori-teori yang bisa kita terapkan ke depannya seperti apa gitu loh. Kemudian yang ketiga kesimpulan saya adalah kontribusi yang bisa kita dapatkan dari penerapan uh, fil- filsafat ilmu ini adalah bisa mendorong penelitian yang kritis dan inovatif. Nah, ini kan
seperti kita lah, misalnya punya lembaga pendidikan gitu kan. Pastinya kan kita butuh inovasi-inovasi kalau kita tidak ingin ditinggalkan oleh siswa-siswa kita gitu. Maka inovasi itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu ini kan tentang landasan keilmuan, gitu. Nah, jadi teori-teori yang di dalam filsafat ilmu ini bisa kita terapkan untuk membantu apa? Untuk membantu menemukan atau membangun inovasi-inovasi yang terbaru. Dan itu kalau memang sekiranya bagus dan ini efektif, nah kan bisa kita lanjutkan gitu. Jadi tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Nah, itu menurut kesimpulan saya seperti itu. Itu kontribusi yang bisa kita dapatkan dari mempelajari filsafat ilmu seperti itu, Bu. Gimana, Bu Kimi? Kira-kira jawaban kami sudah cukup memuaskan atau mungkin ada perlu tambahan dari teman-teman yang lain? Kan dari yang Bapak sampaikan tadi kontribusinya itu ya itu filsafat ilmu itu pada manajemen pendidikan Islam itu dapat membantu untuk kerangka berpikir gitu Pak ya, untuk memberi ruang inovasi untuk terus berkembang, Mm-mm. kemudian evaluasi dari praktik kajian-kajian praktik terhadap sebuah teori gitu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Oke Pak, terima kasih ya atas pencerahannya sudah berkenan Iya. memberikan pencerahan kepada kami. Iya. Mungkin kesimpulannya yang bisa kami tambahkan di situ, ya kalau kita memiliki banyak keilmuan ini kan artinya apalagi filsafat, Bu. Filsafat ini kan mendasar banget gitu kan. Jadi kalau kita memang betul-betul paham, kalau menurut eh, saya pribadi itu kan bisa membantu kita melangkah lebih jauh ke depan gitu. Karena kan yang seperti Pak Dokter pernah sampaikan bahwa ada juga saya sering dengarkan dari Pak siapa Dokter Virus itu kan mengatakan bahwa filsafat ilmu itu kan memang betul-betul landasan ilmu. Artinya apa? Yang pertama kali harus kita tanamkan ketika kita mempelajari ilmu filsafat ini yang pertama adalah ciptakan keraguan dalam dirimu. Seperti itu. Makanya tadi ada kalimat akhir yang kami sampaikan bahwa kita harus mencari tahu, menggali menggali tentang potensi diri kita sebenarnya kita ini siapa, untuk apa dan seperti itu. Maka dengan kita memahami itu, insya Allah kita bisa melangkah lebih jauh ke depan. Nah, itulah fungsi daripada filsafat ilmu yang saya pahami. Supaya ada proses berpikir untuk terus berkembang ya Pak ya. Tak Yes, ada teori yang baku ya Pak ya. kalau teori itu kan berkembang terus dia, Bu. Terima Oke, kasih Pak. ya sama-sama Bu. Gimana Pak Dokter? Apakah kita lanjutkan diskusinya dengan pertanyaan yang lain? Kalau memang masih ada yang bertanya, silakan lanjutkan dulu. Baik Pak, Sampai selesai, kan? Sampai tuntas ya. siap Pak. Ya, sesuai dengan moto filsafat kita kan. Menjawab itu sampai tuntas ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, berarti udah nggak ada pertanyaan kan. Baik Pak. Kan Ya, kemarin ada statement saya pertama ya. siap Pak. Ya, al insanu hayawanun natik ya. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau dipotong kalimat itu kan bahaya ya. Al insanu Ya, hayawan. Manusia itu adalah hewan. ya, Tapi kata kuncinya ada kata ketiga yaitu an natok, natoko kan gitu. Ya. ya. Jadi hewan yang berpikir ya, berakal, berpikirlah. Karena ini kan Jadi, kembali ke statement akhir tadi penyaji menyatakan kan bertanya ya. Dari ya, bertanya, bertanya dan bertanya terus akhirnya timbul keraguan-keraguan, tanya lagi baru dianalisa ya. Silakan lanjutkan. baik Pak. Sudah terjawab semua ya, tiga pertanyaan tadi. Alhamdulillah Pak. Ya. Kurang lebih 6 tuh Pak, 6 pertanyaan. Nggak, iya, enam pertanyaan dengan tiga penanya. Dengan 3 Silakan. pertanyaan. Yang minggu kemarin nggak ada direkap ya penanyanya siapa dan pertanyaannya. Ya. Silakan nanti di grup saja masuk kembali di rekap kembali daftar penanya dan daftar pertanyaannya ya. Supaya kita punya memori tentang mata kuliah kita Baik minggu Pak. kemarin ya. Iya. Ya. Dipersilakan Bapak Ibu kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang mungkin kami bisa bantu menjawab atau mungkin nanti dari teman-teman lain ada yang bisa menambahkan. Monggo dipersilakan.
Pak, A- Ada, Bu? ini tiba-tiba terlintas saja nih Pak, apakah masih nyambung atau tidak, tak tahu. Nah, kan filsafat ilmu ini kan dunia pendidikan, khususnya manajemen pendidikan kan banyak memberikan peran, gitu kan Pak. Kalau menurut Bapak lah begitu, apakah teori-teori dalam manajemen pendidikan Islam yang sudah dikembangkan oleh ilmu filsafat, khususnya filsafat apa nih filsafat ilmu, bukan ilmu filsafat gitu kan, itu eh, pada praktiknya dengan dunia pendidikan itu relevan tak Pak? Begitu. Oke. Berarti pertanyaannya, apakah teori-teori itu sudah dikembangkan dan relevan atau tidak dengan keadaan sekarang? Kurang lebih seperti itu, Bu, ya? Teori-teori yang sudah dikembangkan dari teori manajemen pendidikan sudah dikembangkan dari filsafat ilmu itu pada praktiknya di dunia pendidikan sekarang itu relevan atau tidak, Pak? Oke, Kalau baik. relevan gimana? Kalau tidak relevannya gimana juga gitu. Oke, Ini terlintas aja nih Pak. Maaf ya ya. Pak. Nggak Ya apa-apa, Bu. Pak. Bagus. Menambah wawasan kami juga nanti itu. Silakan Pak Sarif mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan dari Bu Kimi. Ya, Bismillah. Mungkin nanti saya menjawab sedikit, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Sukandar, ya, Mr. Sukandar. Bapak Ibu, eh, saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi lagi-lagi harapan saya apa yang saya sampaikan itu semoga tidak mempengaruhi kita, semoga tidak mempengaruhi semangat kita dalam menuntut ilmu di pasca sarjana ini. Kalau kita lihat mungkin buku-buku di perpustakaan yang mohon maaf ini yang dicetak misalnya sekitar 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu tentang manajemen pendidikan, yang pada saat itu katakanlah teknologi belum secanggih sekarang Bapak Ibu ya. Ya. Teknologi belum secanggih sekarang, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dengan konsep itu kemudian kita praktekkan sekarang, tentu masih ada beberapa catatan gitu ya. Tentu ada beberapa catatan. Atau misalnya kalau kita perhatikan eh, ketika COVID saja ya, ketika COVID kemudian dengan teori pendidikan kita terapkan yang teori-teori sebelumnya, saya yakin ada beberapa teori-teori itu yang batal dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi. Karena tidak sesuai dengan kondisi. Artinya, ada beberapa teori, saya tidak mengatakan semua Bapak Ibu, ada beberapa teori yang kalau seandainya kita baca itu sudah dituliskan sekitar 40, 30 atau bahkan 20 tahun yang lalu, terkadang mungkin tidak relevan dan ada beberapa catatan. Ya. Apa yang kita pelajari sekarang misalnya Bapak Ibu ya, apa yang kita pelajari sekarang di tahun 2024 dan nanti terusnya tahun 2025. Mungkin tidak relevan ketika nanti kita gunakan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Artinya ada beberapa teori yang di situ batal dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi tidak semua teori. Silakan saya mengajak Bapak Ibu semua di sini, apa yang kita pelajari sekarang, silakan dieksperimen, ya, silakan diterapkan, silakan dicoba. Saya itu tertarik ya semalam ya kemarin itu ketika kita ngobrol ngobrol bahwa kita jadikan lembaga tempat masing-masing itu sebagai laboratorium lah, kira-kira seperti itu ya. Kita belajar desain sekarang, kemudian kita jadikan bahwa tempat kita bekerja itu sebagai dalam tanda kutip itu adalah panggung dalam kita bereksperimen. Apakah teori yang kita terapkan itu sudah cocok atau belum atau tidak sesuai dengan realita di kehidupan kita. Tapi lagi-lagi terkadang ada beberapa teori itu yang terkadang tidak pas dengan ketika kita aplikasikan dalam lembaga yang sedang kita bekerja di situ atau lembaga yang kita kembangkan di situ. Ya, uh, ya mungkin karena faktor zamannya berubah, kemudian faktor objeknya juga mindsetnya berubah, sehingga apa? Sehingga nanti terjawab sendiri. Ada beberapa hal yang manajemen yang dikembangkan, oh relevan, pas. Tapi ada beberapa, oh ini kayaknya tidak pas nih dengan konsepnya. Tapi lagi-lagi ketika kita katakan tidak pas, mungkin di tempat kita bekerja. Belum tentu di tempat lain, mungkin di tempat lain relevan gitu loh. Artinya apa? Konsep tentang manajemen ini terus berkembang. Nah, yang lebih
lebih keren yang sekarang Bapak Ibu rasakan ya rata-rata ya ketika sekarang eh, belajar Bu, kemudian sekarang juga mengembangkan ilmu itu, Bu, saya yakin di situ nanti iya ada Bu. catatan-catatan yang Bapak Ibu Hmm. itu mungkin gambaran dari saya, tapi lagi-lagi bukan untuk melemahkan kita dalam belajar dan seterusnya. Itu Bapak Ibu mungkin bisa ditambahkan oleh Mister Tapi Soekarno. Ustaz Sarip tadi ada PR kayaknya tadi, mencari sesuatu yang belum dijawab tadi. Sesuatunya apa gitu Pak? Nah, sesuatunya apa? Silakan kalau ditambahkan. Gimana Pak? Ada pertanyaan si apa Dendang tadi ya. Ya, Nah, ada satu yang masih mengganjal yang Ustaz Sari sampaikan tadi mau dicari, sedang mm-mm. dicari. Sudah dapat belum Pak yang dicari itu Pak? Kalau nggak ada nanti kita coba anu ya. Silakan kalau memang ada silakan sampaikan. Ada Ustaz Sarif? Ya Yang Pak, dicari sampaikan Pak. sudah ketemu belum? Belum Pak, belum ketemu. Belum ketemu. Allah Ya. Akbar. Ya. Belum. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain, kalau nggak ada ya, silakan nanti saya akan ngulasin. Ibu Laila ada pertanyaan Ibu Laila? Ya kalau nggak ada silakan Mister Skandar di apa close dulu. Oke. Sebenarnya tadi mau bertanya juga, tapi Hmm. nanti pada pembahasan yang kesekian nanti itu ada lagi dibahas khusus tentang maaf maaf ini perangkat saya ini ternyata kameranya tak mau terbuka. Saya tadi pakai Ya. HP, sekarang saya pindah lagi ke Oh. laptop. Jadi nanti dijawab, Jadi dijawab dengan pertemuan mengenai berikutnya Bu ya. epistemologi, tapi nanti kan ada pembahasan juga tentang epistemologi. Jadi rasa saya daripada hari ini menyinggung tentang epistemologi, tapi separuh-separuh atau sedikit saja, malah mungkin kurang kurang tepat ya. Oke. Nah, jadi Nah, mungkin nanti khusus pada epistemologi kita baru bahas lagi. Ya, terima kasih untuk Pak Dokter, untuk pembicara luar biasa semuanya ya. dan Pak penanya. Dokter boleh izin nanya Silakan sebelum Ibu. ditutup. Masih dalam Mohon perjalanan izin kayaknya. saya lagi di jalan jadi tidak on kamera tapi memang tergelitik dari kedangkalan ilmu saya tentang filsafat. Jadi ada sejarahnya Pak Dokter, saya tuh kurang suka ilmu filsafat. Tapi kalau Pak Dokter yang ngasih mudah-mudahan jadi suka gitu. Iya, iya, iya. Tapi Ini nggak kan alergi kalau kan? dalam konteks manajemen pendidikan Islam, filsafat ilmu ini kan membantu ya menegaskan bahwa dikatakan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan lembaga ini memang penting dan filsafat Islam memang memandu untuk semua itu semua ya. Kan dalam konteks filsafat itu kan ada ketauhidan, ada kemudian nilai-nilai keadilan, kemudian ada amanah yang semua itu memang menjadi landasan dalam pendidikan Islam. Yang menggelitik buat saya Pak Dokter kan eh, dalam soal pelaku nih saya pelaku Hmm. ilmunya memang bagus tapi dalam tataran pelakunya itu kan belum semua memahami ke arah situ jadi banyak yang mungkin boleh dikatakan menjalani aktivitas mengelola lembaga khususnya pendidikan Islam ini masih belum dengan sentuhan-sentuhan ke situ gitu. Kalau boleh dikatakan ya nggak ada filosofinya gitu ya, tidak Iya. memahami filosofi dalam pendidikan ini. Nah, saya ingin mendapatkan pencerahan lah bagaimana filsafat itu memberikan panduan kepada kita baik secara intelektual maupun secara spiritual dalam mengembangkan kebijakan, strategi dan metode metode dalam manajemen pendidikan. Sehingga kita akan mendapatkan nanti karakteristik pendidikan yang memang menyeluruh ya integral gitu. Jadi tidak hanya pendidikan yang dalam artian yang selama ini kita lihat mungkin biar anak jadi pinter, jadi apa. Tapi kan jauh di atas itu sebenarnya pendidikan ini kan membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil kan. Nah ini saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Dokter terkait itu bagaimana filsafat bisa memandu kita yang konon-konon katanya ya karena akal kita nih suka suka ini mendahului
apa istilahnya ya, semua mau diakal gitu, Pak Dokter. Karena sebenarnya tidak semua harus masuk dalam pertimbangan logika kalau kita sudah masuk tataran dalam misalnya ilmu tauhid dan segala macam. Begitu Pak Dokter, mohon mohon pencerahannya. Silakan Pak Sukandar kalau mau di anu dulu, silakan. Ini pertanyaan di saya Pak apa serahkan ke pemateri dulu. Silakan. Ya, Pak Sarif mungkin bisa bantu menjelaskan, Pak. Ya, Bismillah. Ini menarik ya. Nanti, izin nanti Pak Dokter, saya ingin mengirim satu link ya di dalam apa ya, di dalam grup eh, mata kuliah ini, di dalam grup kita yang di situ ada Pak Dokter juga. Yang sedang viral ini adalah tentang apakah eh, apakah tauhid itu bisa di apa bahasanya itu ya, yang sedang viral. Ya, silakan. Kalau bahasa saya itu apakah Ilmiah. apakah tauhid itu bisa diilmiahkan? Kira-kira itu tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu mohon maaf nih saya langsung sebut nama ya. Waktu itu guru Gembel sedang menyampaikan tentang keilmiahan tentang tauhid itu sendiri. Kemudian eh, kemudian dijawablah oleh teman-teman saya kuliah, ya, teman kuliah dulu. eh, Beliau mencoba mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, kemudian meramu dengan sedemikian rupa hadis, kemudian perkataan ulama-ulama yang sangat terkenal lah ya. Beliau menjawab bahwa tentang ketauhidan yang kita imani bersama itu bisa diilmiahkan gitu. Kalau kita melihat ini larinya ke filsafat dan tentang tauhid lagi ya untuk menjawab itu tadi Pak Dokter, ini kayaknya udah jauh melenceng dari yang makalah yang kami sampaikan. Kalau misalnya kita lihat di zaman sebelumnya itu ada beberapa sekte-sekte ya, sekte-sekte yang di situ ada yang lebih meninggikan akal pikiran manusia bahwa semua ayat Al-Quran segala macam itu bisa bisa ditafsirkan dengan akal pikiran manusia. Di situ kalau kita lihat itu kan Mu'tazilah ya. Pada akhirnya mencoba untuk memahami Al-Quran itu dengan akal pikiran mereka. Tapi ada yang mencoba untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran seperti Mu'tazilah itu bahwa itu pemikiran yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena lebih mengaulakan, lebih mengutamakan akal pikiran manusia dibandingkan ayat Al-Quran atau hadis yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Di tengah pergolakan seperti itu, akhirnya ada satu hal positif ya. Saya tidak salah satunya ya hal positif di sekte tersebut pada akhirnya eh, konsep tentang filsafat ilmu di dalam keislaman itu berkembang. Tetapi di situ ada banyak catatan. Kenapa? Karena hal-hal yang bersifat goib itu dicoba untuk diilmiahkan. Nah, ya saya setuju tadi bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ilmiahkan, tapi lagi-lagi ada untuk memberantas pemikiran-pemikiran dan untuk melawan pemikiran-pemikiran Barat. Akhirnya para ulama-ulama Islam itu mencoba untuk mengilmiahkan dengan niat ya dengan niat sebenarnya ingin memberantas melawan pemikiran-pemikiran Barat itu sendiri. Itu perihal tentang ini ya filsafat itu sendiri ada plus minus ketika itu berkembang ternyata mencoba dalam tanda kutip mencoba untuk menyaingi bahwa akal pikiran manusia itu bisa lebih aula, bisa lebih tinggi dan bisa mencoba menafsirkan apapun ada di ayat dalam Al-Quran. Nah, itu ada catatan, itu bermasalah. Tapi ada juga yang tidak, akal pikiran kita itu tidak akan mampu untuk setingkat lebih tinggi dibandingkan ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang filsafat itu sendiri. Nah, balik kita ke konsep dasar kita yang sedang kita bahas sekarang adalah tentang filsafat, filsafat ilmu. Bagaimana dengan berfilsafat itu bisa memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan oleh Mr. Sukandar dalam hal ini. Silakan, Mr. Tidak dilanjutkan aja, Tat. Biar selesai gitu.
Mungkin kontribusinya bisa diberikan apa kira-kira gitu sebagai pelaku pendidikan nih, praktisi pendidikan, Pak Sarip. Saya masih terngiang-ngiang tadi yang saya ingin lengkapi dari pertanyaan Bu Dendang tadi apa ya? Lupa saya. Masih penasaran rupanya. Lanjutkan yang punya Bunda Ismi aja dulu, Tat. Yang kedua, yang pertanyaan selanjutnya tadi apa dari Bunda Ismi? Set, Bunda adanya Ismi kan yang menurut saya belum terjawab itu adalah bagaimana filsafat itu memberi kontribusi terhadap dunia pendidikan. itu itu Bu Kimi dasar bukan ya? Bukan. Ini ada Bunda Ismi terakhir tadi dia kan bertanya tentang bagaimana sih filsafat itu memberi kontribusi terhadap dunia pendidikan seperti itu. Itu yang saya simpulkan seperti itu pertanyaannya. Hmm. Mohon izin Mr. Khan. Ya, silakan Ustaz kalau ada yang bisa ditambahkan dengan Eh, senang hati kami. Sebenarnya bukan ingin menambahkan, cuma ada lintasan-lintasan pikiran karena menyimak tadi apa yang disampaikan sama Ustaz Syarif. Eh, Sebenarnya saya mungkin sama juga dengan Bu Ismi ya. Pada awalnya saya juga termasuk yang sedikit anti dengan ilmu filsafat itu karena saya sering membaca buku-buku tentang teori konspirasi di mana banyak sekali tokoh-tokoh dalam teori konspirasi itu yang mereka menuhankan akal ya, menuhankan logika gitu. Sehingga saya berpikir bahwa ilmu filsafat ini adalah kumpulan orang-orang yang menuhankan logika. Seperti itu. Padahal kita punya akal, pikiran, punya rasional yang tidak mungkin melampaui apa yang telah Allah takdirkan gitu. Nah, makanya kalau tadi Ustadz Syarif sampai menyebutkan bagaimana akidah itu bisa diilmiahkan atau tidak, ya sesungguhnya kan karena banyak orang ketika mendefinisikan ilmiah itu kan berbeda-beda gitu kan. Ada kalau orang yang materialisme gitu kan, mengilmiahkan sesuatu tuh ya apa yang bisa dia lihat dan apa yang dia bisa rasakan gitu kan. Nah, sehingga saya dulu termasuk yang tidak begitu suka dengan teori-teori filsafat seperti itu. Tapi ternyata ketika kemarin awal-awal kuliah, ketika Pak Dokter menjelaskan landasan-landasan teori itu seperti apa, kemudian teori filsafat yang benar itu seperti apa, nah, saya kembali berpikir bahwa ya sebenarnya seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan, al insanu hayawanun natik gitu kan. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Sehingga kalau kita bisa berbicara, berarti kata-kata yang kita ucapkan itu sebenarnya berasal dari pikiran-pikiran kita. Nah, kalau guru saya bahasa Inggris saya dulu sempat menyampaikan you are what you think gitu. Kamu ada apa yang kamu pikirkan gitu. Kalau kita berpikir bahwasanya segala sesuatu itu ada aspek-aspek positifnya, ada aspek-aspek yang sesungguhnya baik gitu kan, maka pikirkanlah sesuatu yang baik saja gitu kan. Nah, kemudian mengenai Ustadz Syahab sampaikan tadi kan, ya sebenarnya kan eh, saya ketika belajar akidah itu ada satu istilah yang sering kita ingat tuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Artinya berfikirlah atau silakan bertafakur mengenai ciptaan-ciptaan Allah tapi jangan pernah memikirkan tentang zat Allah karena otak kita, akal kita itu terbatas. Allah berikan terbatas. Nah, jadi kalau kita melihat kajian kita Pak hari ini sangat menarik sebenarnya karena judulnya itu kan membangun teori gitu kan. Artinya dalam Islam pun sebenarnya teori itu sangat banyak. Salah satunya kan ketika para imam mujtahid itu merumuskan tentang suatu hukum, mereka kan melakukan pengumpulan-pengumpulan dalil-dalil baik itu dalil nakli, dalil akli gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya imam-imam kita itu ya berpikir bahwasanya untuk menentukan suatu hukum itu harus ada landasan syar'inya gitu kan. Makanya ada satu dasar yang mereka yakini bahwa kalau mujtahid itu berijtihad dan mereka betul dalam ijtihadnya, maka mereka mendapatkan 2 pahala.
Tapi kalau seandainya mereka berijtihad tapi mereka salah, berarti mereka mendapatkan satu pahala. Artinya apa? Ya sebenarnya dalam ijtihad itu, dalam membuat landasan teori itu sebenarnya bukan masalah salah salah atau benar gitu kan. Tapi bagaimana kita menemukan hal-hal yang baru sesuai dengan teori yang kita temukan, kemudian ada landasan-landasannya, kemudian itu disepakati oleh orang banyak, maka itu akan menjadi sebuah teori gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga kan, ya sebenarnya teori itu kan dinamis juga kalau kalau sifatnya dari manusia. Beda halnya kalau seandainya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun logis atau tidak logis kita harus menerima gitu kan. Jadi karena kajian kita memang sangat lebar, menurut saya supaya kembali ke hitohnya lebih baik kayaknya kita kembalikan kepada Pak Dokter, Pak dosen kita, supaya jangan sampai kita melebar kemana-mana gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kimi, warahmatullahi Kimi wabarakatuh. masih mau bertanya? Masih raise hand, maaf Pak, tadi itu mau mencoba menanggapi Pak, tapi Oh, apa oh. Oke tanggapinya lah, Pak? nggak usah kita tanggapi dulu ya. Kita coba saya melihat dari saya bergerak dari inilah dari tugas yang saudara pemakalah sampaikan ini. Ini kita bicara tentang filsafat ini. Di kata pengantar bisa dibuka, Sabah? Coba, bentar Pak. Ini Pak. Nggak di makalahnya, Oh makalahnya. makalahnya, oke siap. Coba buka mulai dari kata pengantar. Kita berfilsafat dulu sore ini. Siap Pak. Jadi filsafat itu adalah ilmu asas ya, asas dalam kita berpikir, asas dalam kita berbuat. Nah, kita ini kan berbuat perbuatan kita adalah tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi asas dalam manajemen pendidikan itu adalah filsafat. Jadi bagaimana kita berfilsafat yang benar supaya tidak salah jalan ya. Coba dibesarkan. Nah, oke, stop di coba tinggal alinea ketiga. Alinea ketiga. Sebagai penyusun, ya. Coba dibaca tuh, alinea ketiga apa baca Skandar? Oke. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oke, titik sampai di situ. Masih terdapat kekurangan Kekurangan. dalam penulisan makalah ini. Kira-kira redaksi ini udah benar atau enggak? Ya? Sebagai penyusun. Dalam ilmu logika kita, logika bahasa kita, kira-kira benar nggak? Mungkin selama ini kan kita kurang menyadari ya. Iya Pak. Kadang-kadang kalimat ini kita nggak benar, tapi sebenarnya kan menurut logika bahasa kan belum ya. Ya. Masih terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini. Kira-kira ada apa? Ada masukan dari yang lain? Menurut Ya Sukandar udah betul. benar ya? Atau menurut siapa Sarip tadi ya? Ustaz Sarip? Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini. Iya Pak. Oke, satu kalimat itu saja. Ini ya, banyak kekurangannya Pak. Hah? Enggak, maksudnya kalimatnya. Kalimatnya sudah benar atau belum? Atau Oh, ini berarti kita membahas tentang ini Pak ya, ya, struktur kalimatnya. struktur kalimatnya gitu ya. Ya. Ini Kata-kata Ustaz. kata-kata masinya ya Pak. Nah, Kalau bahasa sederhananya sih, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Gitu sih Pak. ya. Kalau Mas berarti kalau Ustaz Sarip gimana? Ustaz Sarip ini kemarin yang jadi ketua apa? Apa Bukan TPHD ya? bukan Pak, itu Sarif satu lagi. Oh, Ntar bisa tuh. soalnya adik saya ini Kemenak tuh cerita katanya ada yang dari Ya. Ustaz Sarip Beliau ini bukan. itu Sarif Asakina Pak. Saya Sarif Albintani.
Oh gitu, ya ya sih. Silakan, saya minta pendapat berdua lah ini karena Sukandar dengan Sarip yang buat makalah kan. Benar atau kira-kira atau enggak nih kalimatnya nih? Kita potong saja, masih terdapat kekurangan. Nah itu saja, tiga kata itu. Atau Mas Sujarno ada masukan boleh? Yang ahli bahasa siapa dulu? Ahli bahasa. Oke, saya kembalikan statement ini. Kalau masih terdapat kekurangan, tentu nggak usah dipresentasikan dulu. Mohon izin, berarti apa namanya setiap pemakaran itu harus optimis bahwa materi yang dia sampaikan harus sempurna gitu Pak Dokter Ya, ya. tadi kan kajian kita kan ada dalil nakli, dalil akli kan, ada akli badihi, akli nazari kan gitu kan. Nah, kan coba kajian dengan ini kalimat ini. Kita kaitkan dengan filsafat yang notabene kita hari ini baru belajar berfilsafat. Itu tradisi Asian value aja, Pak. Bahasa orang-orang Asia merendah hati. Oh gitu. Nah, ya. Sebenarnya kalau merendah hati bahasa seperti apa, Mas Henry? Itu menunjukkan bahwasanya sebaik apapun usaha kita mungkin masih tidak sempurna gitu ya. Biasalah orang-orang timur seperti itu mungkin, Pak. Mungkin, Pak. Ya, jadi saya luruskan ya. Jadi sebenarnya bahasa bukan begitu ya. Ya. Jadi bahasanya tinggal mengganti ya kalimat bukan masih terdapat, tidak luput dari kekurangan itu aja. Kalau udah masih tentu perbaiki dulu kan. Berarti kan penulis sadar bahwa dia itu masih salah kan gitu. Perbaiki dulu. Tapi kalau tidak luput, itulah al insanu mahali khata wal isyan gitu loh. Gimana? Ada yang nggak sepakat? Kalau kita masih menyadari terdapat kalau tidak luput itu masih itu di luar kemampuan kita kan itu. Ya, jadi contoh itu contoh kita berfilsafat yang benar ya. Jadi kalau kita masih menyadari kekurangan berarti perbaiki kekurangan. Tapi kalau kita mengatakan saya tidak luput dari kesalahan berarti itu sudah di apa di luar kemampuan saya sebagai manusia kan itu. Berarti Oke? kembalikan ke Tuhan gitu Pak ya. Iya. Kalau tidak luput kan kembali kepada Tuhan kan. Tapi kalau masih sadar berarti perbaiki dulu gitu kan. Alhamdulillah kami sadar Pak. Ya. Oke ya, itu contoh ya, contoh kalimat Ya itu. Pak. Oke, jadi kita kan kajian kita sebenarnya kan karena kita ini kajian kita ini kan saling interkoneksi ya, memiliki korelasi dari pokok bahasan pertama sampai terakhir. Oleh karena itu jangan sampai nanti kita terputus dan mengulang kembali sebagaimana saya nyatakan kemarin. Kalau kita punya masalah tiga, maka masalah tiga itu yang kita jawab dalam makalah kita. Dan bisa kita dapatkan di kesimpulan atau simpulan ya. Kalau kita menggunakan jurnal, kita istilah tulisan jurnal yang baku itu adalah dengan menggunakan simpulan. Simpulan itu artinya menjawab dari rumusan masalah yang kita utarakan ya. Jadi saya mau kritisi tentang makalah dulu sebagaimana yang pemakalah pertama kemarin. Jadi nanti ketika dikumpulkan terakhir, saya minta makalah-makalah ini disempurnakan. Penyempurnaan yang pertama dari redaksional, dari sistematika penulisan dan sebagainya. Yang kedua, dari segi sisi isi. Kalau kita masalah tiga, pembahasan kita tiga, kemudian kesimpulan kita juga tiga ya. Ya. Kesimpulan kan masih masih dalam bahasa umum ya, masih kalimat ya. Belum menjawab daripada rumusan masalah kita. Jadi simpulan itu harus menjawab dari jadi simpulan sebagaimana saya sampaikan kemarin yang pertama menjawab rumusan masalah pertama, kedua menjawab rumusan masalah kedua, dan yang ketiga simpulan yang ketiga adalah menjawab rumusan masalah yang ketiga ya. Jadi sama semuanya nanti ketika kita sudah diskusi seperti ini kan masih banyak masukan, saran, kritikan ya. Nah, itulah tujuan kita berdiskusi ini supaya lebih sempurna untuk makalah ya. Oke, saya kira cukup untuk makalah. Silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk makalah. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada dari beberapa pertanyaan tadi, ya kebetulan tadi tidak begitu nyimak, tapi ada catatan saya, ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah karena kemarin kita stressingnya filsafat ilmu ini dalam kaitan manajemen.
Kalau kita bicara manajemen kan dulunya bukan ilmu manajemen ini kan manajemen pendidikan maksud saya manajemen pendidikan Islam termasuk ilmu baru ya. Dulu di abad ke-19 namanya kan administrasi pendidikan. Kemudian berkembang, tumbuh dan berkembang lagi namanya kependidikan Islam. Nah, saat ini baru berubah menjadi manajemen pendidikan Islam. Jadi udah ada 3 fase, 3 tahapan. Yang pertama administrasi pendidikan, yang kedua adalah kependidikan Islam, yang ketiga, fase ketiga hari ini adalah fase manajemen pendidikan Islam. Makanya tadi pertanyaannya siapa tadi? Si tentang apa tadi? Dendang ya, Dendang Karmila tadi, proses membangun teori dan sebagainya, indikatornya. Kemudian ditanya lagi Kimiatus Sa'adah tadi ya. Jadi sebenarnya kan tidak ada yang kebenaran yang hakiki mutlak ya. Kebenaran kan sementara. Hmm. Kecuali tadi yang bersumber dari wahyu tadi ya, kita nggak bicara tentang itu. Filsafat kan juga tumbuh dan berkembang. Karena filsafat itu kan mengenal 4 mazhab. Yang pertama logik, logik ya, logis. Yang kedua adalah sistematis. Yang ketiga radikal. Yang keempat adalah universal. Kalau ditanya yang keempat tadi tentang universal tadi ya, Dendang ya, tentang universalitas daripada filsafat, kaitannya dengan manajemen, suatu saat juga akan berubah. Hari ini yang diakui oleh para filsuf dengan para uh, ahli pendidikan, ya, manajemen pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Saudara Sukandar dan Saudara Sarip tadi, ya. Itu yang diakui hari ini, suatu saat akan berubah. Makanya berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Dewan tadi, Bu Ismi, ya sama sebenarnya kan gitu. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak yang suatu saat benar terus kan gitu. Sebagaimana tadi apa mata kuliah kita saja sudah berapa kali berubah kan dari administrasi pendidikan walaupun masih ada, tapi kan sudah pecah kembali dari administrasi pendidikan menjadi kependidikan Islam dan sekarang menjadi manajemen pendidikan Islam. Hmm. Jadi gini, kalau kita bicara tentang proses membangun teori, ya, teori itu kan maka langkah-langkah cukup banyak sebenarnya. Tapi kita stressing saja langkah-langkah untuk membangun eh, teori apa ini dalam rangka kita untuk nanti meneliti atau mengkaji suatu permasalahan saja, ya. Jadi minimal ada 9 langkah. Sebagaimana yang selain yang disampaikan oleh Saudara Sukandar dengan Muhammad Sarip tadi ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan dulu, ya. Jadi ketika sebagaimana pemakalah tadi kan ada tujuan ya, ada tujuan. Ya kita tentukan tujuan kita dulu. Setelah tujuan kita jelas, tujuannya mau ngapain gitu, ya. Saya ngajar, tujuan saya ngajar apa? Saya jadi kepala sekolah, tujuan saya menjadi kepala sekolah apa? Apakah saya melaksanakan yang empat fungsi fungsi manajemen tadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling atau dengan menggunakan analisis SWOT, ya, analisis SWOT itu kita tentukan dulu. Setelah itu baru kita tentukan ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya. Tadi juga yang sampaikan Ibu Ismiati tadi kan umpamanya ruang lingkup saya sebagai pemilik yayasan atau pengurus yayasan. Maka ruang lingkup saya harus membatasi sebagai pengurus yayasan. Saya tidak terjun langsung secara teknis sebagai guru. Saya tidak terjun langsung sebagai manajer kepala sekolah, baik top manager, middle manager, atau low manager. Tapi saya memposisikan saya itu sebagai pemilik yayasan. Saya hanya memberikan sebagai seorang pemilik yayasan, saya hanya memberikan rambu-rambu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, kan gitu. Jadi ketika kita sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya maka itu akan berjalan lebih baik. Tapi kalau kita tapi merampung semuanya, merambah semuanya, ya semua serba tahu itu sulit. Kita menganggap serba tahu, kita semua tahu, orang lain tak ada yang tahu. Nah itu sulit. Makanya kita harus tahu ruang lingkup saya itu apa, tugas saya apa. Kalau saya sebagai guru, guru mata pelajaran, maka ruang lingkup saya adalah guru mata pelajaran. Saya sebagai guru kelas, ruang lingkup saya, tugas saya adalah sebagai guru kelas. Hmm.
Umpamanya guru kelas yang di Mong, saya sebagai guru kelas umpamanya saya 5 mata kuliah, 5 mata pelajaran. Maka 5 mata kuliah itu ditambah dengan tugas manajerial saya. Itu. Jadi seorang apa tadi seorang guru kelas juga ada tugas manajerial, ya selain tugas pedagogiknya kan itu. Ya. Setelah itu melakukan tinjauan, ya tinjauan kira-kira eh, dengan apa tujuan saya apa tadi? Kita tinjauan pustaka dulu. Apa kira-kira teori yang sesuai yang akan saya gunakan? Setelah itu baru kita analisa. Setelah analisa baru diorganisasikan. Setelah itu menentukan teori. Setelah itu membaca topik penelitiannya, baru memaparkan teori. Akhirnya kita ketemulah teori tadi. Dan teori itu bisa saja menurut kita benar sebagaimana tadi dipraktekkan di sekolah Pak Sarip. Berbeda dengan sekolah Pak Sukandar kan itu. Kita umpamanya belajar tentang teori mengajar, banyak teori mengajar, teori belajar, teori mengajar, teori belajar mengajar. Tidak semua teori itu bisa kita tetap terapkan di tempat kita masing-masing. Nah, semua itu tergantung kepada si kontrol, situasi, kondisi, dan toleransi. Ya. Nah, toleransinya kalau kita masyarakat sekolah kan ada guru, ada tendik, ada siswa, ada orang tua, ada masyarakat di sekitar kan gitu. Jadi tergantung itu semua. Nah, jadi semuanya itu tentu tidak lepas daripada topik kita ya. Topik kita tadi kan filsafat ya, filsafat ilmu landasan asas kita. Ya, kita harus berpikir kembali kepada berpikir logis. Eh, Sebagaimana disampaikan oleh Bu Ismi dan Pak Sukandar, siapa tadi Pak siapa Melvin ya, Pak Melvin dulunya juga nggak suka dengan filsafat. Dulu juga saya alergi. Waktu pertama sekali saya masuk di semester 1 S1, ketika masuk ilmu mantek ya, Mas Arif ya, ketika belajar ilmu mantek itu kan otak kita dicuci. Sebelum belajar 3 bulan pertama itu otak kita dicuci dengan ilmu mantik, ya, diputar-putar dengan teori-teorinya para para ahli ahli mantek itu kan, sehingga ada a priori dari kita. Tapi setelah kita dalami, kita baca, makanya proses untuk pemahaman itu cuma memerlukan waktu. Sebagaimana di pertemuan awal saya nyatakan kemarin, Nabi saja seharusnya Nabi itu kan menerima wahyu bisa satu sekaligus kan. Bisa jumlah wahidatan saja. Tapi Allah mengajarkan kepada Rasul bahwa untuk mempelajari Al-Quran itu perlu waktu yang cukup panjang, yaitu 23 tahun. Nabi diajarkan ada proses, apalagi kita. Jadi kalau hari ini umpamanya kemarin waktu S1 kita belajar mantek itu nggak mau atau alergi atau tidak paham sama sekali. Sama ketika belajar usul fikih ya. Usul fikih kan. Awal-awal kita belajar usul fikih juga begitu. Tapi ketika kita sudah mendalami ilmu usul fikih, kita baca-baca kitab-kitab yang muktabarah tentang usul fikih, maka baru kita mulai memahami sedikit demi sedikit. Jadi prosesnya panjang, ya. Tidak ada yang simsalabim, ya. Tidak ada yang langsung paham. Belajar mantek, belajar filsafat. Nah, saya kemarin pernah contohkan di lokal ini atau lokal yang lain, atau mahasiswa yang di kampus lain nih. Ada seorang dosen filsafat, ya, seorang profesor dosen filsafat yang di tiap hari menuhankan akal. Akhirnya dia keblinger sendiri. Ya. Jadi makanya seperti kita belajar dari apa lah panutan kita lah Imam Al-Ghazali kan. Imam Al-Ghazali kan begitu. Ya. Dia punya jalan hidup yang cukup panjang, pelajaran cukup panjang. Dia belajar filsafat, dia mentok. Belajar fikih, dia mentok. Ya, belajar tauhid, dia mentok. Kan gitu kan? Berubah-ubah. Ya. Tapi bukan dia tidak memahami, tapi dia belum mendapat ketenangan. Ya. Masih timbul keraguan-raguan. Sama kita ketika kita berfilsafat, berpikir logis saja. Kadang-kadang ada sesuatu yang menurut kita logis, tapi menurut orang lain nggak logis. Kita mengatakan kita berpikir sudah sistemik, tapi menurut orang juga belum, kan gitu.
Atau kita sudah berpikir sampai ke dalam-dalamnya, ternyata menurut orang lain masih kurang. Sudah radikal kita belajar, ya. Atau kita sudah belajar, menurut kita sudah universal, ya. Tapi menurut orang lain juga belum, ya. Oleh karena itu, menurut saya, ya, supaya kita tidak a priori dengan filsafat ini, kita belajar saja. Mulai kita belajar tentang filsafat ilmu secara umum atau pengantar filsafat lah dulu ya, bukunya Tarigan itu. Kalau kita baca bukunya Tarigan itu pengantar filsafat 1, 2, 3 kan, nah, itu kan kita mulai dari situ dulu. Ya. Nah, kaitannya dengan manajemen, Bapak Ibu, ya. Jadi manajemen ini kan termasuk ilmu baru, manajemen pendidikan maksud saya. Kalau manajemen secara umum itu ilmunya udah lama, tapi manajemen pendidikan Islam apalagi itu kan termasuk ilmu cabang ilmu baru, ya, mengakomodir dari berbagai macam ilmu, mempelajari dari berbagai macam ilmu. Itu semua didasari dari logika, lagi berlandasan berpikir dengan akal, kemudian dikaitkan, dikorelasikan dengan pendidikan. Ya. Yang dulunya orang hanya tahu tentang pendidikan kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, nanti sudah berkembang sekarang kan gitu. Ada ternyata perlu manajemen, ya. Makanya saran saya, ya, ini sebagaimana gundah gulananya Ibu Ismiati. Sekarang ini kan orang menganggap dirinya semua bisa, asal ada uang dia buat semuanya. Dia buat lembaga pendidikan tahfidz, dia tidak pernah ikut tahfidz, belajar tahfidz pun nggak pernah. Padahal tahfidz Quran itu kan dasarnya kan setahun. Nah, mohon maaf, anak saya tiga-tiganya itu setahun dia belajar tentang ilmu tajwid dulu, ya. Setelah tahun kedua baru boleh menghafal. Kalau sekarang kan tidak, anak baru masuk di lembaga tahfidz suruh menghafal. Ya. Kenapa? Karena pendirinya tidak memiliki ilmu tentang itu. Walaupun ada sebagian yang dicekokin. Ya. Jadi kalau kita baca buku Profesor Zakia Derajat itu kan tahun 70-an ya. Ya. Itu jangan sampai yang dresur-dresur itu kita berikan di lembaga pendidikan kita. Kita mendidik anak yang kecil-kecil. Kita belajar tentang psikologi anak dulu. Wah, nggak pernah belajar psikologi anak, ngajarin anak. Ngajarin anak sendiri sesat kan gitu. Ya, jadi kita harus punya ilmu tentang itu. Makanya kalau kita punya ilmu yang rambang pun ya, artinya ilmu A sedikit, ilmu B sedikit ya. Kan kita manajemen pendidikan PAI ya, MPI PA ini kan serba bisa tapi sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit bisa ya. Tentang psikologi kita belajar bagaimana memberikan anak psikologi ya. Kemampuan motorik anak kita belajar kan itu. Nah, jadi pelajaran yang kita apa kita dalami itu ya tidak satu pun yang mendalam. Jadi kalau kita dalam bahasa Qur'annya ada rosihuna fil ilmi itu nggak sampai kita di sana. Ya. Kalau kita mendalami umpamanya usul fikih, kan nggak cukup 10 tahun. Ya. Jangankan setahun 2 tahun, 10 tahun aja belum cukup, belum dalam gitu. Saya sering sampaikan, saya belajar tafsir itu kan kitab tafsir lebih dari 100 tafsir yang udah baca. Tapi satu pun belum dalam. Kenapa? Saya baru belajar kan gitu. Saya baru menghatamkan Quran itu baru sekali. Ya, khatam Quran sekali dengan berbagai macam tafsir yang saya baca gitu. Itu pun tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya pun kapan saya mau belajar kan gitu. Kalau guru ngajar itu kan kadang-kadang bosan juga nengok kita kan. Apalagi sistemnya sistem sorogan ya. Sorogan saat kalau kita sorogan dengan kiai itu kan paling-paling satu alinea 1 hari. Itu pun nggak selesai. Ya. Itu contohnya. Jadi makanya ketika kita nanti ini karena kita prodinya manajemen pendidikan Islam dan menurut saya tataran middle ya, magister kan middle. Nah, jadi makanya kita belajar tentang belajar tentang filsafat ini supaya kita tidak salah kan gitu. Artinya ketika kita belajar filsafat kita akan menerima pendapat orang lain ya gitu. Kalau kita memang bukan ahli, kita cari ahlinya untuk membantu kita. Kan? Jadi semuanya kita tidak paham. Jadi kalau yang ditanyakan Ibu Ismi tadi, yaitu tadi. Jadi langkah-langkah kita gimana? Maka langkah-langkah kita sebagaimana diajarkan filsafat itu tadi. Ada 4 tahapan tadi lah yang perlu kita
garis bawah. Yang pertama berpikir logis. Ya, kita ini lembaga kita apa kan gitu. Kita pimpin apa ya. Kemudian setelah logis baru sistematis. Kita kembali yang empat ini saja lah, radikal dan universal. Kalau universal kan yang diakui oleh umum kan gitu. Setiap yang pahit, setiap yang hitam tidak mesti pahit kan gitu. Ya. Jadi Ya. kalau kembali ke ilmu mantek panjang lagi gitu ya. Saya kira itu dari saya ya untuk hari ini, tapi nanti tolong disempurnakan makalahnya ya. Makalahnya disempurnakan sesuai dengan apa rumusan masalahnya. Sebenarnya